Pembahasan topik materi untuk pertemuan kedua. Mata pelajaran Matematika kelas 11 SMK Negeri 3 Ambon. Adapun tujuan pembelajaran pada topik materi ini, diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep persamaan matriks. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai variabel dari kesamaan matriks. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan perkalian skalar dengan matriks. C. Kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika keduanya berordo sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian juga sama. Misalkan matriks A dengan anggota A, B, C, D, E, F dan matriks B dengan anggota P, Q, R, X, Y, Z. Jika A sama dengan B, maka A sama dengan P. Kenapa? Karena A dan P itu dia seletak dan bersesuaian. Nah, kita cari juga anggota atau elemen-elemen lainnya yang seletak dan yang bersesuaian. Yaitu B sama dengan Q, C sama dengan R. Pada baris yang kedua, D sama dengan X, E sama dengan Y, dan yang terakhir F sama dengan Z. Contoh soal yang pertama nih, manakah di antara matriks-matriks tersebut yang sama? Nah, di bawahnya ada berapa matriks? Ada 4 matriks. Perhatikan, yang diminta matriks yang sama berarti anggota-anggotanya yang sama. Kita analisa keempat matriksnya, yang sama dia anggotanya hanya E dan H. Penyelesaian. Matriks E dia anggotanya 1, 2, negatif 98, matriks A 1, 2, negatif 98, sama dia anggotanya. Maka materi yang sama adalah E dan H, karena ordo kedua matriks sama dan elemen-elemen keduanya yang seletak sama. Maka E sama dengan H. Contoh soal kedua. Tentukan nilai A dan B dari kesamaan matriks berikut. Nah, di bawah ini ada 2 matriks. Matriks yang di sebelah kiri tanda sama dengan dan matriks yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Barisnya sama, ordonya sama. Kita disuruh mencari nilai A dan B. Nah, kita lihat dulu letak A ini ada di mana. Yang pertama kita lihat. Letak A ada pada matriks di sebelah kanan tanda sama dengan letak baris pertama kolom kedua. Nah, kita cari yang seletak dan yang bersesuaian dengan A. Yang di sebelah tanda sama dengan, yang di sebelah kiri tanda sama dengan matriks, yaitu yang berada pada baris pertama kolom kedua, yaitu negatif 2. Berarti A sama dengan negatif 2. Sekarang yang kita cari nilai B. Kita perhatikan B, dia berada di matriks yang mana? Dia berada pada matriks di sebelah kanan tanda sama dengan letak baris kedua kolom pertama. Nah, kita cari yang seletak dan yang bersesuaian dengan B, yaitu baris kedua kolom pertama adalah 0. Maka nilai B sama dengan 0. Yang seletak dan yang bersesuaian dengan A sama dengan negatif 2. Yang seletak dan yang bersesuaian dengan B yaitu 0. Contoh soal ketiga. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari kesamaan 2 matriks berikut. Matriks 2, 8, Z dikurang 2, 6Z, negatif 6, 8. Sama dengan matriks 2X dikurang 4, 8, 3Z, 2Y, negatif 6, 8. Penyelesaian. Yang pertama kita cari nilai X. Nah, karena
X dia berada pada baris ke-1, kolom ke-1 pada matriks yang di sebelah kanan tanda sama dengan, atau kita sebut saja dia A11. Nah, yang seletak dengan 2X dikurang 4 ini adalah 2. Maka kita tulis 2 sama dengan 2X dikurang 4. Kita tukar tempat, 2X dikurang 4 sama dengan 2. Kita gabungkan yang sejenis atau sama suku, maka negatif 4 kita pindahkan ke sebelah kanan tanda sama dengan, menjadi 2X sama dengan 2 ditambah 4, berubah tanda dia karena sudah melewati tanda sama dengan, dari negatif menjadi positif. Maka didapat 2X sama dengan 6, maka hasilnya nilai X itu sama dengan 3. Ini dari pembagian 6 dibagi 2, hasilnya 3. Maka didapat nilai X itu sama dengan 3. Sekarang untuk nilai Y. Nah, Y dia hanya berada pada matriks di sebelah kanan tanda sama dengan, yaitu baris kedua kolom ke-1. Yang seletak dengan 2Y adalah 6Z. Nah, karena 6Z ini belum ada nilainya, berapa nilai Z? Kita cari dulu yang bagian Z ya, nilai Z ya. Nah, kita lihat pada matriks di sebelah kiri, Z dikurang 2 atau posisi Z ini berada pada baris ke-1 kolom ke-3, atau kita sebut saja 1, 3. Maka yang seletak dengan Z dikurang 2 adalah 3Z. Kita tulis Z dikurang 2 sama dengan 3Z. Nah, kita gabungkan yang sejenis, maka Z yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan tanda sama dengan, negatif 2 sama dengan 3Z dikurang Z, berubah tanda jadi negatif ya. Maka didapat negatif 2 sama dengan 2Z. Maka didapat nilai Z sama dengan negatif 1, karena negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Nilai Z-nya dapat dia negatif 1, maka untuk nilai Y gampang saja kita sudah bisa dapat ya. Nah, untuk sekarang penyelesaian dari nilai Y. Elemen baris ke-2 dan kolom ke-1, atau kita sebut saja 21, karena posisi atau letak dari 2Y berada pada baris kedua kolom ke-1. Nah, yang seletak dengan 2Y adalah 6Z tadi ya. Kita lihat di matriks, maka kita tulis 6Z sama dengan 2Y. Kita tukar tempat, 2Y sama dengan 6Z, maka Y sama dengan 3Z, karena 6 dibagi 2 bisa ya. Kita perkecil lagi, didapat Y sama dengan 3Z. Nah, nilai Z tadi kita sudah dapat nilainya ya. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai Z-nya negatif 1. Maka didapat Y sama dengan 3 dikali negatif 1. Maka didapat hasilnya negatif 3. Maka nilai Y sama dengan negatif 3. Nah, kita dapat nilai dari ketiga variabelnya ya. Nilai X sama dengan 3, nilai Y sama dengan negatif 3, dan nilai Z sama dengan negatif 1. Terpecahkan untuk persoalan nomor 3. D. Operasi matriks. Dua matriks atau lebih dapat dioperasikan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan bilangan skalar, perkalian matriks dengan matriks. Nah, operasi pembagian pada matriks dia tidak berlaku ya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih dapat dilakukan jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Maksudnya, kolom dan barisnya pada matriks pertama sama, kolom dan baris pada matriks yang kedua sama, atau baris pada matriks yang pertama dan yang kedua sama, kolom pada matriks yang pertama dan yang kedua sama. Hasil penjumlahan dan atau pengurangan diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang
seletak dari kedua matriks. Contoh soal. Diketahui matriks berikut. Matriks A dengan anggota 5, 4, negatif 2, negatif 1, 6, negatif 1. Matriks B dengan anggota 2, negatif 5, 2, 5, negatif 5, 6, 4, negatif 3. Dan matriks C 0, negatif 1, negatif 2, 8. Nah, pertanyaannya tentukan yang bagian A tambah B, bagian B A kurang C, bagian C A dikurang C. Nah, sebelum kita lakukan operasi matriks, kita harus ingat syaratnya dulu. Ordonya harus sama, matriks A dan matriks B. Nah, sekarang kita analisa. Ordo di matriks A ada berapa? Untuk baris di matriks A, baris ada 2. Yang baris yang pertama itu 5, 4, negatif 2. Baris kedua negatif 1, 6, negatif 1. Berarti baris pada matriks A ada 2. Kita lihat bagian di matriks B. Barisnya ada berapa? Sama, ada 2. Baris pertama negatif 2, 5, negatif 5. Baris kedua 6, 4, negatif 3. Sama dia. Baris di A2, baris di B juga ada 2. Kita analisa sekarang berapa jumlah kolomnya. Kolom dia ada 3. Kolom yang pertama 5, negatif 1. Kolom kedua 4, 6. Kolom ketiga negatif 2, negatif 1. Berarti matriks A berordo 2 kali 3. Sekarang kita analisa kolom di matriks B ada berapa? Sama, 3 juga kolom di matriks B. Kolom pertama negatif 2, 6. Kolom kedua 5, 4. Kolom ketiga negatif 5, negatif 3. Berarti sama, matriks B berordo 2 kali 3 juga. Nah, setelah kita ordonya sama, berarti kedua matriks ini dapat dioperasikan, dijumlahkan, ataupun dikurangkan. Berarti ini sekaligus untuk membahas pertanyaan bagian B, apakah dia bisa dikurangkan. Berarti bisa ya. Yang bagian C, sekarang kita analisa matriks bagian matriks C ya, karena matriks A kita sudah tahu tadi ordonya 2 kali 3 ya. Matriks C barisnya ada 2 sama 0, 0, negatif 1, negatif 2, 8. Sekarang kita analisa kolomnya. Kolomnya 2. Kolom pertama 0, negatif 2. Kolom kedua negatif 1, 8. Berarti C ini berordo 2 kali 2. Berarti tidak bisa kita operasikan dengan matriks A karena ordonya berbeda. Penyelesaian untuk bagian A tambah B. Langsung ya, kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak ya. 5 untuk baris yang pertama, 5 tambah dalam kurung negatif 2 menjadi 5 dikurang 2 ya, karena positif kali negatif hasilnya negatif. 5 dikurang 2 hasilnya sama dengan 3. Masih baris yang pertama, kolom kedua ini 4 tambah 5 hasilnya sama dengan 9. Baris yang pertama kolom ketiga negatif 2 tambah dalam kurung negatif 5 menjadi negatif 2 dikurang 5 hasilnya sama dengan negatif 7. Sekarang yang baris kedua negatif 1 tambah 6 hasilnya sama dengan 5. Baris kedua kolom kedua 6 tambah 4 hasilnya sama dengan 10. Baris kedua kolom yang terakhir ketiga negatif 1 tambah dalam kurung negatif 3. Positif kali negatif hasilnya negatif ya, menjadi negatif 1 dikurang 3 hasilnya sama dengan negatif 4. Maka didapat A tambah B sama dengan 3, 9, negatif 7, 5, 10, negatif 4. Terjawab untuk yang bagian A. Sekarang untuk yang bagian B, pengurangan matriks A dan B. Nah, kita kurangkan elemen-elemen yang seletak langsung saja, sama dengan untuk baris yang pertama 5 dikurang dalam kurung negatif 2. Harus kalian ingat, negatif kali negatif itu hasilnya positif, menjadi 5 tambah 2, maka dapat hasilnya sama dengan 7. Baris yang pertama kolom kedua 4 dikurang 5 hasilnya sama dengan negatif 1. Baris yang pertama kolom yang
terakhir, negatif 2 dikurang negatif 5. Nah, kita selesaikan dulu perkalian tandanya ya. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti negatif 2 ditambah 5 menjadi sama dengan 3. Sekarang bagian baris yang kedua, kolom pertama. Negatif 1 dikurang 6, hasilnya sama dengan negatif 7. Baris kedua kolom kedua, 6 dikurang 4, hasilnya sama dengan 2. Baris kedua kolom yang terakhir, ketiga, kolom yang ketiga ini, negatif 1 dikurang dalam kurung negatif 3. Nah, perkalian negatif dengan negatif hasilnya positif. Menjadi negatif 1 ditambah 3, hasilnya sama dengan positif 2. Maka didapat A dikurang B itu sama dengan 7 negatif 1, 3, negatif 7, 2, 2. Untuk yang bagian C tadi kita sudah bahas, kita sudah analisa A dan C kita tidak boleh dijumlahkan karena tidak sama ordonya. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Untuk setiap matriks A, B, dan C yang berorder sama, berlaku sifat yang pertama, sifat asosiatif. Perhatikan. Untuk sifat yang pertama, ada 3 matriks A, B, dan C. Nah, untuk yang di dalam tanda kurung ini B tambah C, sedangkan A dia di luar tanda kurung. Nah, sama dengan dia hanya pindahkan tanda kurungnya saja, sifat asosiatif. Pindahkan tanda kurungnya yang di sebelah tanda sama dengan nih, A tambah B yang di dalam kurung, nah C-nya di luar tanda kurung. Nah, kedua hasil ini jika dijumlahkan dia hasilnya tetap sama ya. Nilai matriksnya tetap sama dia. Untuk sifat yang kedua, komutatif. Ini berlaku juga untuk penjumlahan A tambah B itu sama dengan B tambah A dia. Nah, sifat distributif yang ketiga, A kali B tambah C. Nah, kalikan masing-masing A kali B tambah A kali C. Dia nilainya sama, dia sama dengan AB tambah AC. Dan untuk pengurangan juga berlaku A kali B kurang C. A kali B dikurang atau AB dikurang AC. A kalikan masing-masing ke dalam kurung B dan negatif C. Yang keempat, sifat identitas. Untuk identitas disimbolkan dengan I besar. Nah, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Atau A tambah I, matriks identitas sama dengan matriks identitas I tambah A sama dengan matriks A itu sendiri juga hasilnya. Pada pengurangan dia tidak berlaku sifat asosiatif, komutatif, dan identitas. Nah, yang pada pengurangan ini yang berlaku hanya sifat yang nomor 3 saja, distributif. Perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui matriks P dengan anggota 5, negatif 2, 4, 10. Matriks Q dengan anggota 6, negatif 2, negatif 1, 8. Matriks R 10, negatif 2, 3, 1, 0, negatif 4. Matriks S 2, negatif 3. Dan matriks T dengan anggota negatif 1, 8. Nah, tentukan hasil penjumlahan matriks berikut. Bagian A, P tambah Q. Bagian B, S tambah T. Bagian C, P tambah R. Nah, kita analisa dulu untuk yang bagian A ini. P tambah Q. Sebelum kita lakukan penjumlahan, kita perhatikan dulu apakah ordonya sama. Untuk bagian P dan Q, kita perhatikan bagian P. Jumlah baris yang pertama dia 2. Bagian Q jumlah barisnya 2 sama. Jumlah kolom
Bagi matriks P 2, kolomnya 2, matriks Q juga kolomnya 2 sama. Berarti untuk penjumlahan P tambah Q kita dapat operasikan. Bagian B, matriks X tambah matriks T. Nah, kita lihat analisa untuk matriks S. Matriks S barisnya 1, kolomnya 2. Matriks T barisnya 1, kolomnya 2 sama, berarti kita dapat operasikan penjumlahan. Bagian C, P tambah R. P tambah R. Tidak bisa ya. Oh iya, tidak bisa karena kita lihat dulu. Tadi P berordo 2 kali 2. Matriks R dia barisnya ada 2 sama, tapi kolomnya berbeda. Di R dia kolomnya ada 3. Berarti matriks R berordo 2 kali 3. Sedangkan P 2 kali 2. Berarti kita tidak dapat operasikan penjumlahan. Nah, sekarang contoh soal kedua. Diketahui matriks A dengan anggota 1, 5, negatif 6, 8, 0, 12, matriks B 0, 8, negatif 9, negatif 6, 10, 7, dan matriks C dengan anggota 5, negatif 7, 16, negatif 15, 6, 7. Tentukan matriks A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung, dan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Apakah hasil keduanya sama? Nah, kita lihat dulu ya. Kita analisa dulu untuk bagian A. Apakah matriks A, B, dan C ini ordonya sama? Untuk matriks A yang nomor 2 sekarang ya, baris kita perhatikan baris A, B, dan C. Untuk matriks A barisnya 2, matriks B barisnya 2, matriks C barisnya 2 sama. Sekarang kita perhatikan kolomnya. Matriks A kolomnya 3, matriks B kolomnya 3, matriks C kolomnya 3. Berarti ordonya sama. Masing-masing matriks berordo 2 kali 3. Berarti dapat kita jumlahkan atau operasikan. Penyelesaian untuk soal nomor 1. Bagian A, P tambah Q sama dengan 5, negatif 2, 4, 10, tambah 6, negatif 2, negatif 1, 8. Nah, langsung kita jumlahkan yang seletak ya, anggota-anggota yang seletak. Sama dengan, perhatikan yang di bawahnya. 5 tambah 6, negatif 2, tambah dalam kurung negatif 2. Baris kedua, 4 tambah negatif dalam kurung negatif 1, 10 ditambah 8. Maka didapat hasilnya 11, negatif 4, 3, 18. Bagian B, S tambah T. Langsung kita ambil matriks-matriksnya masing-masing sama dengan 2, negatif 3, tambah 1, 8. Langsung kita jumlahkan yang seletak ya. Sama dengan 2 tambah 1, negatif 3 tambah 8. Maka didapat hasilnya 35. Maka bagian B untuk matriks S tambah T sama dengan 35. Bagian C tidak dapat dioperasikan. Tadi kita sudah analisa ya. Tidak dapat dioperasikan karena ordonya berbeda. Penyelesaian untuk soal nomor 2. Nah, tadi kita sudah bahas kan, analisa dia bisa dijumlahkan ya. Langsung kita ambil masing-masing matriks A, B, dan C. 1, 5, negatif 6, 0, 8, 0, 12, tambah 0, buka kurungnya 0, 8, negatif 9, negatif 6, 10, 7, tambah 5, negatif 7, 16, negatif 15, 6, 7. Tutup kurung besar ya. Nah, yang pertama yang harus kita jumlahkan dulu yang di dalam tanda kurung yang besar. Langsung kita jumlahkan ya. Yang tetap ini masih matriks A. 1, 5, negatif 6, 8, 0, 12, ditambah, langsung kita jumlahkan yang seletak nih, 0 tambah 5, 8 tambah dalam kurung negatif 7, negatif 9,
ditambah 16, baris yang kedua, negatif 6 tambah dalam kurung negatif 15, 10 tambah 6, 7 tambah 7. Nah, perhatikan hasilnya, tanda sama dengan yang ketiga. Tetap kita turunkan matriks yang 1, 5, negatif 6, 8, 0, 12, ditambah tadi 0 tambah 5, hasilnya 5, 8 tambah dalam kurung negatif 7, 8 atau 8 dikurang 7 itu hasilnya 1, negatif 9 tambah 16 ya hasilnya positif 7, negatif 6 tambah dalam kurung negatif 15 atau negatif 6 dikurang 15 hasilnya negatif 21, 10 tambah 6, 16, 7 tambah 7, 14. Nah, di bawahnya sudah terdapat dia 5, 1, 7, negatif 21, 16, 14. Nah, langsung kita jumlahkan yang seletak, langsung aja ya. 1 tambah 5, 6, 5 tambah 1, 6, negatif 6 tambah 7, positif 1. Baris yang kedua 8 dikurang 21, hasilnya negatif 13, 0 ditambah 16, hasilnya 16, 12 ditambah 14, hasilnya 24. Maka A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan hasilnya 5, negatif 7, 16, negatif 15, 6, 7. Nah, bagian yang kedua, A tambah B tutup kurung tambah C. Nah, berarti yang di dalam tanda kurung yang besar ini A tambah B, matriks A tambah B. Langsung saja ya, kita tulis matriks A dan matriks B, dia 1, 5, negatif 6, 8, 0, 12, tambah 0, 8, negatif 9, negatif 6, 10, 7, tutup kurung besar atau kurung segi yang besar, tambah matriks C, langsung tulis matriks C, 5, negatif 7, 16, negatif 15, 6, 7. Nah, langsung kita jumlahkan yang dalam kurung siku yang besar ya. 1 tambah 0, 1, 5 tambah 8, 13, negatif 6, ditambah negatif 9, hasilnya negatif 15. Baris kedua, 8 tambah dalam kurung negatif 6, berarti positif kali negatif, dia hasilnya negatif, berarti 8 dikurang 6, hasilnya positif 2, 0 ditambah 10, hasilnya 10, 12 tambah 7, hasilnya 19, tambah matriks C, tulis matriks C lagi, 5, negatif 7, 16, negatif 15, 6, 7. Maka didapat hasilnya, langsung ya, kita jumlahkan ya. Untuk tanda sama dengan yang bagian 2 ya. Tanda sama dengan yang kedua bagian 2. Didapat hasilnya 1 ditambah 5, hasilnya 6, 13 ditambah dalam kurung negatif 7, hasilnya positif 16, negatif 15 ditambah 16, hasilnya positif 1. Baris yang kedua, 2 ditambah dalam kurung negatif 15, hasilnya negatif 13, 10 ditambah 6, hasilnya 16, 19 ditambah 7, hasilnya 26. Maka didapat dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C, hasilnya sama dengan 6, 61. Baris yang kedua negatif 13, 16, 26. Maka kedua hasil penjumlahan sama, sehingga A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. 2. Perkalian matriks. Bagian A, perkalian matriks dengan skalar atau disimbolkan dengan K. Misalkan K sebuah skalar dan A sebuah matriks. KA adalah
Sebuah matriks yang didapat dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Untuk setiap skalar K1, K2, matriks A dan matriks B yang berordo sama, berlaku, perhatikan untuk sifat yang pertama katanya berlaku yang di dalam kurung ini K1 tambah K2 kali A. Nah, berarti matriks A ini kalikan ke masing-masing skalar K1 dan K2. Maka dia menjadi sama dengan K1A ditambah K2A. Yang kedua, berlaku sifat sama juga seperti yang nomor 1, dia hanya tandanya saja yang di atas tadi penjumlahan, yang di bawah nih yang nomor 2 nih pengurangan. Sama. A ini kalikan ke masing-masing K1 dan K2, maka didapat hasilnya K1A dikurang K2A. Sifat yang ketiga nih, dalam kurung K1, K2, skalarnya yang di dalam tanda kurung, nah matriksnya di luar tanda kurung, dikali matriks A sama dengan, nah pindahkan, hanya memindahkan tanda kurung saja. K1 buka kurung, K2 kali A tutup kurung. Saya ingatkan kembali, untuk tanda kurung pada matematika itu dibaca perkalian ya. Sifat yang keempat, skalarnya yang di luar K1, matriksnya yang di dalam, ada dua matriks A tambah B. Yang skalar ini kalikan ke masing-masing matriksnya, matriks A dan matriks B, maka didapat hasilnya K1A ditambah K1B. Sifat yang kelima sama dengan sifat yang keempat, hanya beda tanda saja, yang di bawah ini pengurangan. Untuk sifat yang kelima, matriksnya juga yang di dalam tanda kurung, sedangkan skalarnya di luar dia ya. K1 dikali A dikurang B, itu sama hasilnya menjadi sama dengan skalarnya ini kalikan ke masing-masing matriks, K1A dikurang K1B. Contoh soal. Yang pertama, diketahui matriks A negatif 2, 4, 0, negatif 6, dan matriks B 1, negatif 3, negatif 5, 2. Tentukan hasil dari 4A dan negatif 2B. Penyelesaian. Nah, kita analisa dulu ya. Yang 4 ini adalah skalar, yang A berarti matriks yang diketahui. Oke, langsung kita kalikan ya. Berarti 4 dengan matriks A. Maka 4A sama dengan 4, langsung ya kita kalikan ke semua anggota matriks A. 4 dikali negatif 2, 4 dikali 4, baris yang kedua, 4 dikali 0, 4 dikali negatif 6, maka didapat hasilnya negatif 8, 16, 0, negatif 12. Maka didapat 4A sama dengan matriks negatif 8, 16, 0, negatif 24. Yang bagian kedua negatif 2B, berarti negatif 2 langsung kita kalikan ke matriks B semua anggotanya, sama dengan negatif 2 dikali 1, negatif 2 dikali negatif 3, negatif 2 dikali dalam kurung negatif 5, negatif 2 dikali negatif 2, maka didapat hasilnya sama dengan negatif 2, 6, 10, negatif 4. Maka hasil dari negatif 2B sama dengan negatif matriks negatif 2, 6, 10, negatif 4. Contoh soal kedua. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan. Nah, ini sudah membentuk persamaan ya. 4X dikurang matriks 1 negatif 2, 2 negatif 6 sama dengan matriks 7, 14 negatif 2, negatif 2. Penyelesaian. Nah, kita lihat dari soal ini yang sejenis atau yang sama-sama bentuknya dengan matriks, kita gabungkan ya. 4X, kita tulis lagi soalnya. 4X sama dengan matriks 1 negatif 2, 2 negatif 6
sama dengan matriks 7, 14, negatif 2, negatif 2. Nah, kita pindahkan matriks yang di sebelah kiri ke sebelah kanan berubah tanda ya. Tetap kita turunkan 4X sama dengan, tetap matriks yang sebelah kanan lagi kita tulis ya. Matriks 7, 14, negatif 2, negatif 2. Nah, kita tambahkan matriks yang sebelah kiri tadi ke sebelah kanan berubah tanda menjadi tambah matriks 1, negatif 2, 2, negatif 6. Di bawahnya lagi 4X sama dengan, langsung kita jumlahkan ya, karena ordernya sama. 7 tambah 1, 8, 14 ditambah negatif dalam kurung 2 atau 14 dikurang 2 sama dengan 12. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 2 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan negatif 8. Maka didapat hasilnya 4X sama dengan matriks 8, 12, 0, negatif 4. Belum selesai sampai di sini ya. Kita harus masih mencari matriks X. Karena yang kita cari matriks X. Maka kita tulis X di bawahnya. Yang 4 ini kita kali silang ke matriks yang di sebelah kanan. Tanda sama dengan. Menjadi X sama dengan 1/4 kali matriks 8, 12, 0, negatif 8. Langsung kita kalikan ke semua elemen di matriks ya. Berarti 1/4 dikali 8 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. 1/4 dikali 12 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. 1/4 dikali 0 hasilnya sama dengan 0. 1/4 dikali negatif 8 atau negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Maka didapat hasil dari matriks X atau matriks yang baru. Matriks dari X sama dengan 2, 3, 0, negatif 2. Demikian untuk pembahasan topik materi pada pertemuan kedua ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Anda mengenai topik-topik materi matematika di kelas 11. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.